Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walahu amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, saudara-saudara, majelis halaqah asar rahimakumullah. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kesempurnaan nikmat yang dilimpahkan kepada kita sehingga sore hari ini kita beroleh hidayah, kesehatan, kita tunaikan sholat asar berjemaah. Kita lanjutkan sedikit kajian kita masih tentang ensiklopedi dosa-dosa yang perlu kita waspadai, hal-hal yang perlu kita betul-betul berhati-hati, karena menurut penelitian istiqra para ulama kita, ini ada beberapa dosa yang secara umum paling banyak menyebabkan orang itu kemudian tergelincir atau terjatuh di dalam su'ul khatimah, masuk dalam klaster su'ul khatimah itu. Yang pertama adalah apa yang disebut dengan istihza. Istihza itu menjadikan agama itu sebagai konten untuk diolok-olok. Ya, menjadikan agama sebagai bahan untuk olok-olokan, bahan untuk canda-candaan. Ya. Katakanlah umpama ada orang, ini umpama ini, ada orang ini dinasehati, kenapa kamu tidak tobat-tobat? Bertobatlah, umur sudah 40 tahun lebih begitu. Apa dia bilang apa? Dia bilang, iya ini saya lagi kumpulkan dosa dulu, dosanya belum banyak umpama. Ini termasuk istihza. Ya. Atau menjadikan kehidupan setelah mati itu sebagai candaan. Diajak untuk sholat umpama, yuk sholatlah. Sholat itu penting. Nanti sholat itu di alam barzah, alam kubur nanti akan menjadi penerang di dalam kubur kita. Apa dia bilang? Nantilah kita tunggu dulu ada orang mati kembali cerita baru. Seumpama. Ini contoh istihza. Atau bahkan kadang-kadang ini ada yang katakanlah dalam bentuk yang paling vulgar, itu seumpama film, ya. Ada orang yang membuat film dan memang kontennya ini tujuannya itu adalah untuk katakanlah menyudutkan praktek syariat tertentu. Katakanlah di situ dia menampilkan praktek poligami, lalu kemudian yang dia shoot itu adalah potret yang menyedihkan, bahwa ini gara-gara poligami kemudian anak-anak terlantar, ya, kemudian ada kekerasan di dalam rumah tangga. Lalu kemudian yang disudutkan atau yang disalahkan itu adalah syariatnya. Ya, ini termasuk bentuk-bentuk atau apa yang seringkali kita saksikan di media sekarang, bahkan diperlombakan apa yang disebut dengan stand up komedi. Ya, ini kan stand up komedi di berbagai media massa. Jadi orang ini tampil untuk melucu. Nah, yang paling seringkali terjadi itu adalah syariat agama ini atau keyakinan satu agama atau syiar satu agama ini kemudian dijadikan sebagai bahan olok-olokan. Nah, ini dosa-dosa, ini hal-hal seperti ini sangat mudah untuk menggelincirkan pelakunya itu pada su'ul khatimah. Nah, kemudian termasuk juga yang perlu kita ingatkan kepada anak-anak kita ini, seringkali ini mengucapkan zikir-zikir agama itu setengah.
atau dengan pengucapan yang tidak benar. Katakanlah mengucapkan salam, ya, assalamualaikum, nah, ini tidak benar, mesti diluruskan, assalamualaikum. Nah, membaca istighfar itu biasa diucapkan setengah saja, astaga. Ya. Padahal itu mesti, apa artinya astaga itu? Tidak ada. Mesti disempurnakan, astagfirullahaladzim atau astagfirullah minimal lah. Ya, seperti itu. Ya. Kemudian jangan mengucapkan insya Allah jika tidak ada niat untuk menepati. Ini penting juga. Itu namanya kita berdusta dengan mengatasnamakan Allah. Ini bahaya. Ini termasuk istihza tanpa kita sadari. Jadi seumpama ini kan kadang kata-kata insya Allah itu kita jadikan sebagai bahasa basi. Bahasa pergaulan lah ceritanya ini. Ya, jadi untuk bahasa basi besok ke rumah ya, insya Allah. Padahal di dalam hati ini tidak ada niat untuk datang. Ya, jadi kalimat insya Allah itu hanya dijadikan sebagai bahasa basi pergaulan. Nah, jadi jangan pakai insya Allah. Ya, bilang saja mudah-mudahan bisa umpama. Tapi jangan menggunakan insya Allah untuk sesuatu yang Anda tidak niatkan untuk tepati. Jangan. Seperti itu. Ini satu. Kemudian yang kedua, tadi yang pertama kita catat betul itu istihza, mengolok-olok agama, syariat dan seterusnya, simbol-simbol dan seterusnya. Kemudian yang kedua, melalaikan sholat. Melalaikan sholat itu maknanya sholat tapi lalai. Artinya apa? Tidak menjadikan sholat itu sebagai skala prioritas. Nah, jadi seringkali sholat itu kemudian akan ditempatkan di penghujung waktu, di sela-sela kemudian kepenatan. Nah, kalau sudah sibuk, ya, atau bahkan kadang-kadang tidak sibuk sih, ya, kegiatannya ini cuma jalan ke sana, jalan kemari, ngobrol ke sini, ngobrol ke sana, tapi kemudian sholat ini ditunda. Nah, ini nanti ujung-ujungnya adalah mudah untuk tidak sholat. Mudah untuk tidak sholat. Kadang-kadang sholat ini kemudian gampang dikorbankan untuk hal-hal yang katakanlah tidak urgen. Ya, hanya karena ada rapat, lalu kemudian yang dikorbankan sholat. Hanya karena ada meeting, lalu kemudian sholat dikorbankan. Ya, bahkan hanya karena pergi ke tempat-tempat wisata, ya, sholat kemudian dikorbankan. Ini kita harus berhati-hati. Ini termasuk yang mudah menggelincirkan seseorang itu ke dalam su'ul khatimah. Kenapa? Karena terus terang ini bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, seorang muslim kok sengaja tidak sholat itu sebenarnya status keislamannya itu diperdebatkan. Itu menjadi ranah perdebatan para ulama fikih. Ini orang muslim sudah memenuhi, sudah mukallaf, kok sengaja tidak sholat, ini masih Islam atau bukan? Ini diperdebatkan oleh para ulama kita. Jadi seumpama kita ini mengatakan, oh dia itu sudah tidak muslim, kita tidak salah juga. Ya, karena ada ulama yang memang mengatakan bahwa orang yang sengaja, seorang mukallaf kok sengaja meninggalkan sholat fardu, itu kafir. Kafir. Ya. Dan pendapat yang paling ringan adalah mengatakan begini, seorang muslim, orang yang mengaku Islam, kemudian sudah mukallaf, kok sengaja meninggalkan sholat, maka ditafsil, hukumnya itu dirinci. Yang pertama, kalau dia itu meninggalkan sholat karena meremehkan, sudah putus, itu orang kafir. Kenapa kok tak sholat? Sholat tak penting. Nah, itu kafir itu, meskipun KTP-nya Islam. Ya. Tapi kalau dia itu meninggalkan sholat, ya, meninggalkan sholat karena malas, artinya dia tidak mengingkari bahwa sholat itu wajib, dia tidak ingkari. Kenapa kok tak sholat? Apa menurut kamu sholat itu tidak wajib? Enggak, sholat itu wajib. Cuma inilah, saya ini
di, dikalahkan oleh hawa nafsu saya tidak tahu kenapa, tolong doakan saya. Kalau seperti itu hukumnya fasik, pelaku dosa besar, yang para ulama kita kemudian memberikan catatan. Tapi kalau sudah berlangsung lama, ya itu juga perlu kemudian diklarifikasi lagi. Kok ini masih Islam atau tidak? Ya. Masa kok malas sampai 2 tahun, 3 tahun? Ini pertanyaan. Nah, ini penting untuk kita. Jadi jangan sampai kemudian kita gampang pertama itu menunda-nunda sholat. Usahakan sholat itu kita tunaikan di awal waktu. Jangan kemudian menunda, mengakhirkan tanpa uzur. Sebab apa? Orang yang kemudian memudah-mudahkan untuk menunda-nunda sholat, itu pada akhirnya akan mudah untuk tidak sholat. Akan mudah untuk tidak sholat. Nah, kemudian yang ketiga, disebutkan oleh para ulama kita, yang bisa membuat orang itu mudah masuk dalam klaster su'ul khotimah itu adalah durhaka kepada orang tua. Ya, durhaka kepada orang, meskipun orangnya solih, meskipun orangnya ahli sholat, ahli siyam, ya, ahli ibadah, ahli sedekah, tapi kalau ada kedurhakaan kepada orang tua, ini perlu berhati-hati. Kadang tanpa terasa ini, tanpa kita merasa lebih tua dari orang tua kita. Kita merasa karena kita sekolahnya tinggi, sampai doktor, sampai prof, sementara orang tua kita ini petani-petani saja. Lalu kemudian kita katakanlah mau mengatur, ya, semuanya itu yang baik itu versi kita, tanpa kemudian mempertimbangkan bagaimana perasaan orang tua kita ini. Kita harus berhati-hati di sini. Jadi meskipun orang solih, itu kita pernah mendengarkan kisah sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sahabat yang solih, namanya Alqamah. Namanya Alqamah. Ini kemudian mengalami kesulitan ketika nazak, ketika sakaratul maut. Kenapa? Karena ada perilakunya yang menyinggung perasaan orang tuanya. Ini terkait dengan sikapnya kepada, katakanlah, yang lebih mendahulukan istrinya daripada orang tuanya. Ini yang kemudian membuat ibunya ini tersinggung. Lalu kemudian meluncurlah doa itu, ya Allah, janganlah anak ini mati kecuali dia mengalami kesulitan. Ya, sampai kemudian ketika nazak itu betul-betul berada dalam situasi yang menegangkan sekali. Sampai-sampai kemudian Nabi itu datang Sallallahu Alaihi Wasallam sampai mengatakan kepada ibunya, kalau kamu itu tidak mau memaafkan anakmu ini, maka kita akan bakar dia supaya cepat mati daripada tersiksa begitu. Ya, sampailah kemudian ibunya ini luluh lalu memaafkan anaknya, itu barulah kemudian ruhnya ini keluar dengan baik. Jadi berhati-hati kita dengan orang tua, apalagi kalau sudah usia-usia sepuh, ada yang mau kita sampaikan, ada yang hendak kita lakukan, maka hendaklah betul-betul kita mempertimbangkan perasaannya, jangan sampai kemudian menyinggung. Ya, jadi bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, inilah dahulu yang sempat kita sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Nah, insya Allah besok kita mulai masuk pada fikih, jadi beberapa hukum-hukum syariat yang terkait dengan situasi yang biasa dialami oleh orang tua. Apakah kemampuan atau kekuatan yang sudah melemah, atau kemudian sakit yang parah, itu nanti ada terkait dengan sholatnya, ada terkait dengan puasanya, dan lain-lain sebagainya. Itu yang akan kita bicarakan mulai besok. Mudah-mudahan kajian kita sore hari ini bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.